Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan kepada kita semua untuk bertauhid serta berpegang teguh pada tali agama Allah, sehingga di dunia ini kita dapat menjalani hidup ini dengan hati yang damai. Alhamdulillah, tidak terasa kita telah melaksanakan puasa lebih dari separuh bulan. Oleh karena itu, jangan lengah dalam beribadah. Satu-satunya dengan mengkaji Al-Quran, seperti halnya sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nuzulul Quran adalah suatu peristiwa turunnya Al-Quran dalam malam di bulan Ramadan di tanggal 17. Kira-kira peristiwa penting ini terjadi sekitar 14 abad tahun lalu. Hal ini juga disebut sebagai bulan Ramadan atau Syahrul Quran, yakni bulan diturunkannya permulaan Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد الله بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sejumlah ahli tafsir menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan melalui dua tahapan. Untuk tahapan pertama, yakni Al-Quran diturunkan secara jumlatan wahidan atau keseluruhan, dan yang kedua diturunkan secara najman-najman atau bertahap. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad di bumi, terlebih dahulu Allah turunkan Al-Quran secara jumlatan wahidan di langit dunia, dan kemudian dikumpulkan menjadi satu di Baitul Izzah. Setelah itu baru disampaikan kepada Nabi Muhammad yang sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang tengah dihadapi oleh Rasulullah. Dalam riwayat menyebutkan bahwa proses turunnya Al-Quran kepada Rasulullah ini berlangsung selama kurun waktu 22 tahun, 22 bulan, dan 22 hari. Sejak diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka tugas kerasulannya pun dimulai. Al-Quran turun secara berangsur-angsur sehingga tidak dalam waktu yang bersamaan. Saat wahyu turun, maka Nabi Muhammad lekas menyampaikannya kepada semua orang yang ada di sekitarnya. Pastinya banyak amalan yang dapat dilakukan saat tiba waktu nuzulul Quran, seperti membaca dan mengkaji Al-Quran, melakukan i'tikaf, berdoa, atau melakukan ibadah lainnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tahukah kamu surat apa yang pertama kali turun? Surat tersebut adalah surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Saat itu Rasulullah berusia 40 tahun. Lantas, adakah hikmah diturunkannya Al-Quran? Tentu saja ada. Hikmah turunnya Al-Quran ini termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 185.
Adapun hikmahnya yaitu petunjuk bagi semua umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat agar tidak tersesat. Kemudian sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Inilah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat serta petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Demikianlah ceramah tentang Nuzulul Quran yang singkat ini. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang berpedoman kepada Al-Quran dan Rasulullah. Di momen yang spesial ini, alangkah baiknya kita juga melafazkan doa Nuzulul Quran, bacaan yang bisa kita amalkan, yaitu Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran wa zayyin akhlaqana bijahil Quran wa hassin a'malana bidzikril Quran wa najjina minan nari bikaramatil Quran wa dakhilnal jannata bisyafa'atil Quran. Artinya, ya Allah, sinari hati kami sebab membaca Al-Quran, hiasi akhlak kami dengan kemuliaan Al-Quran. Baguskanlah amalan kami sebagaimana berzikir lewat Al-Quran. Selamatkanlah kami dari api neraka karena kemuliaan Al-Quran. Masukkanlah kami ke dalam surga dengan syafaatnya Al-Quran. Jemaah sekalian, marilah kita peringati Nuzulul Quran ini dengan penuh sukacita sekaligus perenungan. Mari kita juga mendoakan umat muslim lain di seluruh dunia agar diberi kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.